Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan ketiga untuk materi telling time, days and months. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang timetable. Tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian akan mampu untuk membaca dan juga memahami isi dari sebuah timetable atau jadwal. Langsung saja kita lihat contohnya. Sini ada jadwal keberangkatan dan juga kedatangan ke kereta. Train. Jadi ini adalah jadwal kereta. Asalnya dari Jakarta dan akan menuju ke Yogyakarta. Kemudian diberitahukan bahwa di sini ada dua kereta yang bisa diambil, yaitu kereta pagi dan kereta malam. Untuk kereta pagi di sini namanya ada Argo Dwi Pangga, sedangkan yang malam disebut Argo Lawu. Untuk keberangkatannya sendiri, yang pagi akan berangkat pada jam 8, yang malam akan berangkat pada pukul 9 tepat. Nah, jadwal keberangkatan kita sebut departure, sedangkan jadwal kedatangan kita sebut arrival. Nah, untuk arrival, kereta pagi akan tiba diperkirakan pada jam 15.39, 15:39. Kemudian untuk kereta malam diperkirakan akan tiba pada dini hari, tepatnya pada pukul 4.31. 4:31. Untuk kelasnya sendiri di sini tersedia dua kelas. Kelas pertama yaitu Executive J, kelas kedua Executive I dengan harga tiket 270.000 dan 330.000. Nah, dari sini ada beberapa jenis informasi yang bisa kita dapatkan dan kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Contohnya saja, sini informasi pertama dalam bentuk kalimat. The journey is from Jakarta to Yogyakarta. Informasi pada kalimat pertama ini didapatkan dari mana? Dari sini. Kita lihat Jakarta, Yogyakarta. So, you can say that this train will depart from Jakarta and go to Yogyakarta. Or in other words, you can say the journey is from Jakarta to Yogyakarta. Informasi kedua, the earliest train departs from Jakarta at 8 and arrives in Yogyakarta at 15:39. Ada kata earliest, artinya paling awal. Berasal dari kata early, awal, kemudian ditambahkan imbuhan es yang berarti paling, sehingga earliest, paling awal. The earliest train berarti kereta paling awal. Nah, di sini hanya ada dua kereta yang berangkat jam 8 dan jam 9 malam. Berarti yang paling awal adalah Argo Dwi Pangga. So, kereta paling awal berangkat dari Jakarta pada pukul 8 dan tiba di Yogyakarta pada pukul 15.39. Itu adalah informasi yang kedua. Informasi ketiga, there are two classes offered by train company for the journey. Two classes. Ini kata kuncinya, bisa didapat dari mana? Jawabannya adalah pada bagian ini. Dua kelas yang dimaksud adalah Executive J dan Executive I. Kemudian informasi yang keempat, the trains take about 7 hours to reach Yogyakarta. Untuk informasi ini kalian bisa dapatkan dari dua jadwal yang disediakan, yaitu departure and arrival. Hanya perlu kalian kurangi 15:39 dan 8 tepat, ada range waktu berapa lama. Kalian akan menemukan lamanya kurang lebih 7 jam. About 7 hours. Jika kalian pakai kata about atau around, berarti hanya kira-kira, taksiran. Tidak perlu waktunya secara tepat ke menitnya juga berapa lama. Seperti itu. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas di slide selanjutnya. Ini kita lihat terlebih dahulu contoh kedua. Kalau tadi ada jadwal kereta, kali ini adalah jadwal tour. Bisa dilihat dari judulnya Pari Island Tour Package Today One Night Itinerary. Karena dia adalah jadwal perjalanan 2 hari 1 malam, sehingga dalam jadwal ini kalian bisa lihat ada jadwal untuk 2 hari, day 1 and day 2. So day 1 start at 6 o'clock, dimulai pada jam 6, tertulis meet at Muara Angke,
Di sini memberikan informasi tentang titik temu, kemudian berikutnya ternyata jadwalnya dimulai pada jam 8, tertulis depart to Parry Island, berangkat ke Parry Island. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan ada range waktu antara jam 6 dan jam 8. Ada range waktu selama 2 jam. Artinya apa? Berarti orang-orang akan menunggu selama 2 jam di Muara Angke. Begitupun untuk seterusnya, ada rentang waktu dari jam 8 sampai 10.30. Kemudian dari 10.30 ke 12.30 pun ada rentang waktunya. Masing-masing menggambarkan lama kegiatan berlangsung. Kegiatan yang dimaksud adalah yang tertulis setelahnya, seperti itu. Kemudian di hari kedua, jadwal day 2 di sini diawali dari jam 7, have breakfast. Nah, kemudian jadwal berikutnya dimulai pada pukul 7.30, jadi ada rentang waktu 30 menit, tertulis explore Parry Island and Pasir Perawan Beach. Jadi hal kedua yang dilakukan, you can say that the second activity that will be done on the second day, aktivitas kedua yang akan dilakukan hari kedua adalah explore Parry Island and Pasir Perawan Beach. Mengeksplor, menjelajahi Pulau Pari dan juga pantai Pasir Perawan. Oke. Nah, ini contoh beberapa kalimat tertulis dalam bentuk informasi dalam bentuk kalimat yang bisa didapatkan dari jadwal ini. Contohnya kalimat pertama, people will spend one night in Parry Island. Orang-orang hanya akan menghabiskan 1 malam di pulau tersebut. Tahunya dari mana? Kita dapat informasi ini dari mana? Dari judulnya, Today One Night, 2 hari 1 malam. Kemudian informasi kedua, it takes 2 hours and 30 minutes from Muara Angke to Parry Island. Butuh waktu 2 jam 30 menit. Tahunya dari mana? Di sini pertemuannya di Muara Angke, kemudian berangkat ke Parry Island, kemudian arrive at Parry Island. Berarti dari Muara Angke kita menunggu sampai jam 8. Jam 8 baru berangkat dan tibanya adalah 10.30. 10.30 dikurangi 8. Hasilnya adalah 2 jam 30 menit. Kemudian informasi berikutnya, this timetable mainly tell us about the activities people will take part in today. Apa artinya? Jadi ini menggambarkan bahwa jadwal ini menggambarkan atau memberitahukan kalian tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti paket perjalanan tersebut. Apakah tujuan timetable bisa berbeda-beda? Kalau yang ini memberitahukan aktivitas, memangnya yang lain bisa bukan berupa aktivitas. Tentu saja, contohnya pada example 1 tadi, jadwal kereta dia tidak memberitahukan tentang kegiatan, tetapi mengenai jadwal keberangkatan dan juga jadwal kedatangan. Nah, kemudian berikutnya, breakfast on the second day lasts for 30 minutes. Nah, ini tadi cara menghitungnya. Jadi breakfastnya dimulai jam 7, kemudian 7.30 sudah berlanjut ke aktivitas yang baru. Berarti dia hanya berlangsung selama 30 menit. Informasi berikutnya, people can enjoy sunset in Liffey Beach. Nah, informasi seperti ini bisa juga tertulis secara gamblang pada jadwalnya. Enjoy sunset at Liffey Beach. Can berarti bisa. Betul bahwa orang-orang bisa menikmati matahari terbenam di pantai Liffey. Oke, langsung saja kita bahas caranya menghitung rentang waktu. Yang pertama, jika waktunya menunjukkan menit 00 atau tepat. Dari jam 13.00 ke jam 14.00 ada rentang waktu berapa lama? Cara menghitungnya cukup mudah, hanya kalian perlu kurangi dari waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya jam 14, waktu mulainya jam 13. 14 dikurang 13 hasilnya 1. Berarti rentang waktunya adalah 1 hour. Kemudian yang lebih sulit tetapi tetap caranya sama. Misalnya di sini ternyata menitnya bukan 00, dia tidak tepat. Tapi ada lebihnya. Yang pertama 13.10, dimulai pada jam 13:10, kemudian selesainya 15.30. Bagaimana cara menghitungnya? Sama. Jadi waktu selesai dikurang waktu mulai. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 15.30. 15 hours 30 minutes. 13:10.
13 hours, 10 minutes. Kalau sudah, kalian kelompokkan hours dengan hours, kemudian minutes dengan minutes, sehingga menjadi 15 dikurang 13, 30 dikurang 13. Hasilnya adalah 2 hours 17 minutes. Oke, jadi diingat cara menghitungnya adalah waktu selesai dikurang waktu memulai, waktu start, seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. So see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.